Mungkin mereka tengah berlindung di rumah penduduk atau di bawah pohon besar atau di sebuah warung. Aku segera mempergunakan kesempatan ini untuk berlari cepat-cepatnya meski sepatuku terasa berat oleh air hujan. Kami tiba di rumah penampungan begitu cepat dan segera memberitahu kawan-kawan strategi terbaru untuk segera keluar dari desa ini. Sementara menanti Kinan dan sang penyair menjemput kelompok Mas Bram, kami semua sudah basah kuyup ketika akhirnya Kinan, Mas Bram, sang penyair dan kawan-kawan terlihat menyusul kami. Bu Sumantri kemudian berbincang sebentar dengan Mas Yono agar dia mengantar kami menyusuri ladang untuk mencapai jalan raya. Mas Yono segera memberi penjelasan bahwa kami, yang sebagian adalah anak-anak Jakarta yang belum pernah bersentuhan dengan sawah, akan menuju jalan raya dengan merayap melalui ladang jagung yang masih utuh, mencebur masuk irigasi dan menyeberangi kali. Kalian akan bertemu Lintah, Kodok, dan sedulur-dulurnya. Jangan takut, Dik, tak akan kita mati disentuh mereka. Demikian Mas Yono. Dia segera memberi aba-aba agar kami mengikutinya satu persatu berjingkat menuju pematang. Hujan yang masih saja menghajar bumi memudahkan kami lolos dari intaian tentara yang pasti sudah jauh di belakang kami. Tiba di tepi ladang, Mas Yono mengangkat tangannya. Aku persis berada di belakang Mas Yono. Lantas di belakangku berturut-turut adalah Daniel, Alex, dan Sunu yang ikut-ikutan mengangkat tangan dan menyetop barisan yang mengikuti kami. Mas Yono mengatakan agar instruksi jangan disampaikan dengan teriakan, melainkan dengan gaya estafet. Saya khawatir kalau kita berteriak-teriak lama-lama mereka bisa mendengar. Mereka sering patroli ke kampung-kampung menggunakan lampu sorot yang besar, kata Mas Yono. Jadilah instruksi agar semua penduduk dan merayap semua merunduk dan merayap disampaikan dari mulut ke mulut. Kami semua merayap seperti ular. Baju kami bukan saja basah, tapi penuh lumpur dan lengan penuh besot-besot dedaunan jagung yang lumayan besar. Paha dan kaki sudah jelas kena gesek dengan bebatuan atau benda-benda keras di atas ladang yang kami rayapi. Apa boleh buat, ini satu-satunya cara. Terdengar omelan Daniel yang tampaknya terkena lintah atau binatang apapun yang licin karena dia tak sanggup untuk tidak melengking. Semua ramai-ramai menyetop kerewelan Daniel. Mas Yono benar, ternyata dalam keadaan hujan pun masih ada lampu sorot besar dari mobil patroli yang mencurahkan cahaya ke segala penjuru. Wis, film Hollywood kalah iki, Sunu bergumam sambil terus merayap di belakangku. Dalam keadaan merayap, basah, dan diselimuti lumpur seperti itu, aku sama sekali tak pernah terfikir tentang film Hollywood. Sunu selalu mampu menampilkan humor di antara situasi kritis dan gelap seperti ini. Di belakangku, Daniel mencekram kakiku sehingga aku sulit merayap. Dan lepas Dan, aku susah maju. Kayaknya aku digigit ular. Ular apaan? Gak tahu, lembek-lembek masuk ke celana. Geli aku. Kampret, lepas Dan. Ini bisa jadi macet. Tentara masih di belakang kita Dan. Daniel melepas cengkeramannya dan aku segera merayap dengan cepat sebelum belut dan dalam lumpur. Seperti belut dalam lumpur, mengikuti Mas Yono yang sudah meluncur jauh di depan. Lampu sorot besar patroli masih saja berputar-putar seolah mereka ingin meyakinkan diri bahwa tak ada siapapun yang bersembunyi di ladang seluas itu. Tiba-tiba saja aku merasa ada yang menyorot lampu dari belakang. Dan siapa itu yang menggunakan senter? Suruh matikan, Lex. Sampaikan yang di belakang, matikan lampu senter, kata Daniel kepada Alex secara estafet. Alex menyambung informasi itu kepada Sulu dan seterusnya. Aku masih terus merayap mengikuti Mas Yono yang terengah-engah mengatakan sebentar lagi kita akan mencapai tepi jalan raya. Tiba-tiba, loh, kenapa mereka malah menyalakan lampu senter? Dan suruh matikan. Daniel tak sabar dan berteriak menyuruh kawan-kawan pada ekor barisan untuk mematikan lampu senter. Entah bagaimana mereka salah mendengar informasi. Sorry mas, dengarnya nyalakan lampu senter. Disuruh matiin malah dinyalakan. Kuping apa pangsit? Kita semua sampai Mas Laut. Itu yang berisik coba ditenangkan dulu. Mas Yono mendadak berhenti. Dia bangun perlahan dan membersihkan gumpalan lumpur pada kaki, paha, dan lengannya. Aku ikut-ikutan bangun dan mulai berbersih kaki dan tangan dari lumpur sambil mengatakan pada Daniel agar mereka berhenti mengeluh karena kita sudah sampai tepi jalan raya. Mas Yono mengecek kiri kanan dengan senter kecil yang dia selipkan di kantong celananya. Lantas segera mematikannya dan mengangguk. Kelihatannya aman. Semua perlahan
ke jalan besar tapi tetap berjalan di pinggir, katanya dengan volume suara normal. Entah bagaimana segala keluh segera berhenti serentak karena mereka semua sudah boleh berdiri. Kami sama-sama melangkah ke sisir jalan besar dan barulah aku menyadari sebagian dari kami memang mengalami luka-luka. Kelihatannya mereka anak-anak Jakarta yang kulitnya masih halus hingga mudah kena besot. Lex, Nu, bantu bopong anak-anak Jakarta, kasihan nih. Kinan memberi instruksi satu persatu. Aku membantu beberapa anak Jakarta yang tak tahu bagaimana cara melepas lintah dari kakinya. Gaya baja mau. Kesentuh lintah saja sudah menjerit. Anjani menggerutu. Aku ingin sekali tertawa dan memeluknya, tapi hari begitu gelap dan basah. Dengan patuh kami membantu memanggul beberapa mahasiswa Jakarta. Ada yang terpincang-pincang, ada yang luka terbesot-besot batu ketika merayap, ada yang melolong karena geli dengan lintah yang menempel di pangkal paha. Dan ada yang bernasib seperti Daniel yang celananya kemasukan kodok kecil. Setelah semua membersihkan diri dan bersumpah serapah karena seumur hidup mereka, ya tentu anak Jakarta, belum pernah bersentuhan dengan binatang-binatang menggelikan itu. Mas Yono mengatakan kami bisa duduk di salah satu belokan jalanan di mana bus jurusan Banyuwangi Surabaya akan lewat sebentar lagi. Setelah berjalan 1 kilometer, kami mencapai satu pohon besar agak menjorok ke dalam di hadapan jalan raya. Mas Yono mengatakan itulah titik tempat bus Banyuwangi Surabaya akan berhenti. Kami berhenti dan duduk di bawah pohon. Tak ada yang peduli dengan tanah yang basah. Toh seluruh tubuh kami sudah penuh lumpur yang sudah setengah kering bercampur keringat dan hujan. Menjelang subuh, bus Banyuwangi Surabaya meluncur menghampiri kami. Kami semua naik ke atas bus seperti serombongan pemain bola yang kalah. Basah oleh keringat dan hujan, penuh lumpur dan layu. Bus besar itu membawa kami ke Surabaya dan dalam sekejap hampir seisi tertidur. Rasanya baru 1 menit memejamkan mata ketika tiba-tiba aku merasa ada lampu sorot yang menyilaukan mataku. Aku terbangun dan segera mengguncang bahu Sunu dan Alex yang menggeletak seperti sapi. Bus berhenti. Di depan kami ada 2 mobil polisi yang menghadang bus yang kami tumpangi. Tubuhku lemas ketika. Sayup-sayup aku merasa mendengar suara Rendra membacakan bait. Sajak seenggok jagung.